Saudara, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau diikuti dengan penyekatan di sejumlah pintu perbatasan kota. Tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, serta Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang melakukan penjagaan serta pemeriksaan di sejumlah titik penyekatan ini. Penyekatan di sejumlah wilayah di Kota Tanjung Pinang mulai diberlakukan sejak pagi tadi. Kapolres Tanjung Pinang AKBP Fernando mengatakan, seluruh masyarakat yang hendak melintas atau akan masuk ke Tanjung Pinang harus melewati pemeriksaan terlebih dahulu. Namun aturan ini tidak diberlakukan bagi warga yang harus melintas dalam keadaan darurat. Ke Tanjung Pinang dengan kondisi PPKM darurat ini harus ada sertifikat vaksin itu. Kemudian harus ada keterangan rapid antigen. Kalau nggak ada, tetap memaksa masuk itu kan di rapid di tempat. Selain penjagaan dan penyekatan di perbatasan, tim gabungan juga berjaga di pintu masuk Tanjung Pinang lainnya, seperti Pelabuhan Sri Bintanpura, Pelabuhan Sri Payung, Bandara Raja Haji Fisabilillah, Pelantar 1 dan juga Pelantar 2. Selain itu, tim gabungan juga dikerahkan di pusat mobilitas massa seperti Jalan Merdeka, Lapangan Pamedan, Pos Polisi Kilometer 10, dan Simpang Lampu Merah Kilometer 8. Yang dari Bintan ke Pinang kan kita ada 3 jalur. Jalur yang Batu 14 ya, kalau nggak salah. Terus saya lupa namanya Wacope ya itu. Terus satunya di Batu 15 Tugu Payung. Tugu Payung. Di jalan-jalan dalam kota di titik tertentu ada beberapa titik, kalau nggak salah 4, saya nggak hafal ya. Jalan Merdeka, Pamedan, kilometer 8 sama kilometer 10. Ratusan personil gabungan tersebut akan berjaga selama 24 jam secara bergantian. Selain melakukan sejumlah penyekatan di beberapa titik, tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, juga Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang akan menggelar patroli keliling Kota Tanjung Pinang. Kapolres Tanjung Pinang AKBP Fernando mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu mensosialisasikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat kepada masyarakat. Tim patroli akan memberlakukan sanksi sesuai dengan peraturan wali kota. Setiap pelanggar protokol kesehatan dikenakan sanksi sebesar Rp50.000. Sementara bagi masyarakat yang mencoba menghalang-halangi akan dikenakan sanksi sebagai tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang karantina kesehatan. Maksudnya perwaku kan jelas ada dendanya ya kan Pak. Setiap orang apabila nggak pakai masker, nggak perumahan kan ada ketentuan yang denda Rp50.000 itu sesuai perwaku. Dari pantauan UTV, penyekatan yang berlangsung sejak pagi tadi sempat menimbulkan kemacetan dari kedua arah di Jalan Nusantara kilometer 14 Tanjung Pinang. Proses penyekatan yang berlangsung sejak pagi tadi juga diwarnai dengan ketidaktahuan warga untuk memenuhi persyaratan agar dapat melintasi perbatasan. Saya bukannya mau menolak atau apa Bu, tapi ini pemberlakuan dari pemerintah. Nah, jadi kalau bisa yang lewat-lewat yang sudah divaksin Bu ya. Nah, ya. Tapi Bapak kalau nggak percaya boleh ke Poltekkes, saya ditolak vaksin. Bukan Ibu yang saya maksud, Bapaknya. Kalau Ibu kan nggak bisa divaksin, saran dari dokter. Kalau Bapaknya bagaimana? Belum cek. Nah, bagaimana coba? Jadi KTP. saya mohon Pak, boleh nggak Pak? Saya mau ngantar sekali lagi Iya. baterainya. Loh, Bapak ini nggak punya KTP? Nanti saya ambil. KTP Pinang? Dapat KTP-nya mau Tanjung tukar. Pinang? Iya di Pinang. Nanti saya bawa KTP-nya. KTP-nya ya? Iya, boleh nanti. Beberapa penumpang berusaha meyakinkan petugas di penyekatan agar dapat melintas meski tidak membawa identitas dan keterangan lain yang diperlukan. Sementara untuk kendaraan logistik seperti truk, pembawa obat-obatan, tenaga medis, bahan baku, dan lainnya diperbolehkan melintas seperti biasa. Rumah di mana? Iya, ke Pinang mau ngapain? Ya? Sementara itu di Kota Batam, petugas gabungan memutar balik pengendara dari arah Jodoh ke Kampung Utama.
Lurah Lubuk Baja Kota Iskandar mengatakan warga yang tidak berkepentingan akan langsung diminta untuk putar balik. COVID ini, nah, dengan salah satu itu tadi, jika ada keluarga kita yang tidak berkepentingan, janganlah keluar kemana-mana. Itulah harapan kita. Lebih baik di rumah. Apalagi sekarang sedang program PPKM darurat. Jadi lebih baik di rumah daripada berkeliaran yang tidak mempunyai tujuan. Itu aja harapan. Oke Pak, siap. Ya. Terima kasih. Saat akan melintasi penyekatan, warga akan ditanyakan identitas berupa KTP dan kartu vaksin. Tim gabungan juga akan memastikan maksud dan tujuan masyarakat yang akan melintas. Dari Kepulauan Riau, tim UTV mengabarkan.